Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan tentang efisiensi pasar. Anggota kelompok kami yaitu Dwi Arisa, kemudian Rafiatul Azizah, dan terakhir Vina Tiara. Topik pembahasan pertama, pengertian efisiensi pasar, karakteristik dan syarat pasar yang efisien. Untuk pasar yang efisien, pengujian terhadap hipotesis pasar efisien, anomali pasar dan dampak efisiensi pasar terhadap laporan keuangan, implikasi efisiensi pasar terhadap investasi. Pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut Tandlin 2010, efisiensi pasar atau pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua efek yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kedua, menurut James 2009, pasar modal yang efisien dapat terjadi jika terdapat salah satu kondisi berikut. A. Terdapat investor rasional dalam jumlah yang cukup besar, berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, aktif, dan price taker. B. Informasi yang diberikan gratis dan dapat diakses dengan mudah oleh beberapa pelaku dalam pasar modal di waktu yang relatif bersamaan. C. Produksi pada informasi terjadi secara tidak beraturan. D. Investor segera merespon dengan cepat dan tepat jika muncul informasi yang baru. Ketiga, menurut Wisman 2009, pasar modal yang efisien adalah pasar yang harga efeknya telah mencerminkan semua informasi yang relevan. 4. Menurut West 1975, pengertian efisiensi pasar banyak dideskripsikan dalam beberapa konteks untuk menjelaskan karakteristik operasi pasar modal. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. A. Pasar yang efisien operasinya. B. Pasar modal yang efisien dalam penetapan harga atau efisien secara eksternal. Pengertian efisiensi pasar. Efisiensi pasar adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan kemampuan pasar untuk memproses dan merefleksikan informasi yang tersedia dalam harga aset atau sekuritas. Karakteristik dan syarat pasar yang efisien. Ada tidak dikenakan biaya transaksi, baik biaya transaksi pembelian maupun biaya transaksi penjualan. Yang kedua, tidak dikenakan pajak. Yang ketiga, merupakan pasar persaingan sempurna di mana terdapat banyak pembeli dan penjual. Yang keempat, pembeli dan penjual yang bertindak sebagai price maker. Yang kelima, investor baik secara individu maupun perusahaan dapat memiliki akses yang sama ke pasar modal. Yang keenam, segala informasi pasar modal tersedia untuk semua pelaku pasar di mana mereka juga memiliki pengharapan yang sama. Ketujuh, tidak ada biaya yang berkaitan dengan financial distress. Selanjutnya ada syarat pasar efisien. Yang pertama, informasi harus dapat diperoleh tanpa biaya dan tersedia bagi semua pelaku pasar modal pada saat yang sama. Yang kedua, pelaku pasar modal secara individu tidak dapat dan tidak mampu mengaruhi harga saham. Tiga, semua pelaku pasar modal bertindak secara rasional. Para pelaku pasar modal mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memaksimalkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, tidak ada biaya transaksi, pajak, dan hambatan-hambatan transaksi lainnya. Bentuk pasar yang efisien ada efisiensi bentuk lemah, weak from efisiensi. Yang kedua, efisiensi bentuk setengah kuat atau semi strong from efisiensi. Yang ketiga, efisiensi bentuk kuat atau efisiensi bentuk kuat atau strong from efisiensi.
Bentuk pasar efisien lemah atau weak from efficiency. Efisiensi pasar bentuk lemah menunjukkan bahwa harga mencerminkan semua informasi historis. Pasar efisien bentuk lemah menunjukkan harga saat ini mencerminkan informasi masa lalu. Informasi lalu tidak dapat digunakan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi. Pergerakan harga bersifat acak sehingga prediksi harga tidak akurat. Pengujian untuk efisiensi bentuk lemah meliputi tes independensi, perubahan harga, serial correlation, dan tes probabilitas aturan trading. Bentuk pasar efisien setengah kuat atau semi-strong from efficiency. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat mencerminkan bagaimana harga mencerminkan informasi yang sudah dipublikasikan. Pasar dikatakan efisien jika harga mencerminkan seluruh informasi publik. Investor tidak dapat secara konsisten mendapatkan keuntungan abnormal dari informasi yang dipublikasikan. Sumber informasi termasuk laporan tahunan dan data historis saham. Pengujian efisiensi ini dapat dilakukan melalui event study dan analisis manajemen portofolio. Bentuk pasar efisien kuat atau strong from efficiency. Efisiensi pasar bentuk kuat terjadi ketika harga saham mencerminkan semua informasi, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Harga mencerminkan informasi historis dan analisis fundamental. Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti tidak ada investor yang bisa mencapai keuntungan abnormal. Pengujian untuk efisiensi bentuk kuat meliputi informasi private, spesialis, dan dana pensiun. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Efisiensi pasar bentuk lemah menunjukkan bahwa harga mencerminkan semua informasi historis. Hal ini berarti investor tidak bisa secara konsisten meraih keuntungan dari informasi harga di masa lalu. Harga saham tidak hanya didasarkan pada sejarah, tetapi juga pada informasi yang ada di pasar. Investor tidak dapat memperoleh keuntungan abnormal dari informasi publik karena pasar bereaksi. Setelah informasi menjadi publik, harga sekuritas langsung mencerminkan informasi tersebut. Berbeda dengan hipotesis pasar efisien bentuk lemah. Banyak investor percaya bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan menganalisis informasi publik, terutama laporan keuangan. Contoh informasi publik termasuk penemuan baru atau ancaman geopolitik yang segera mempengaruhi harga. Investor yang menganalisis informasi akuntansi untuk menemukan saham yang salah harga melakukan analisis fundamental. Di pasar efisien bentuk semi kuat, informasi publik sudah tercerminkan dalam harga saham, sehingga peluang untuk mendapatkan keuntungan dari informasi tersebut menjadi sangat kecil. Yang ketiga, hipotesis pasar efisien bentuk kuat. Pasar efisien bentuk kuat adalah konsep yang menyatakan bahwa harga di pasar mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun pribadi. Definisi pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga mencerminkan semua informasi historis, publik dan non-publik. Contoh insider trading, jika seorang direktur PT Telkom mengetahui rencana akuisisi PT Indosat dan membeli saham sebelum informasi tersebut dipublikasikan, itu disebut perdagangan dengan orang dalam atau insider trading. Akibat insider trading, jika keluarga dekat direktur mendapatkan laba yang tidak normal, maka pasar tidak efisien. Bentuk tertinggi efisiensi pasar. Bentuk pasar efisien kuat dianggap yang paling ketat dan sulit untuk diuji secara empiris.
Larangan insider trading. Penggunaan informasi orang dalam untuk perdagangan adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan dilarang. Banyak penelitian menunjukkan adanya pasar efisien, tetapi ada juga bukti yang tidak mendukung. Efisiensi pasar bergantung pada apakah investor dapat memperoleh abnormal returns menggunakan informasi yang tersedia. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien bentuk kuat sering terkait dengan akses monopolistik terhadap informasi oleh pelaku pasar. Anomali pasar dan dampak efisiensi pasar terhadap pelaporan keuangan. Anomali merupakan teknik atau strategi yang tampak bertentangan dengan konsep efisiensi pasar. Peristiwa anomali ini membuat pasar bergerak dengan terstruktur pada beberapa waktu tertentu. Jenis anomali ada anomali peristiwa, anomali musiman, anomali perusahaan, anomali akuntansi. Anomali peristiwa atau event anomaly. Analysis recommendation. Semakin banyak analisis merekomendasi untuk membeli suatu saham, maka semakin tinggi peluang harga akan turun. Insider trading. Semakin banyak saham yang dibeli oleh insider trading, maka semakin tinggi kemungkinan harga dan akan naik. Listings. Harga efek cenderung naik setelah perusahaan mengumumkan akan melakukan pencatatan saham di bursa efek. Value line rating change. Harga efek akan terus naik setelah value line menempatkan rating perusahaan pada urutan tinggi. Anomali musiman atau seasonal anomaly. Januari, harga efek cenderung naik pada bulan Januari, khususnya di hari-hari pertama. Weekend, harga efek cenderung naik pada hari Jumat dan turun pada hari Senin. Time of day, harga efek cenderung naik di 45 menit pertama dan 15 menit terakhir perdagangan. Kemudian ada end of month. Harga efek cenderung naik di hari-hari akhir tiap bulan. Seasonal, saham perusahaan dengan penjualan musiman tinggi cenderung naik selama musim ramai. Holidays, ditemukan return positif pada hari terakhir sebelum liburan. Anomali perusahaan atau firm anomaly. Size, return pada perusahaan kecil cenderung lebih besar walaupun sudah disesuaikan dengan risiko. Closed-end mutual funds, return pada closed-end funds yang dijual dengan potongan cenderung lebih tinggi. Neglect, perusahaan yang tidak diikuti oleh banyak analis cenderung menghasilkan return lebih tinggi. Institutional holdings, perusahaan yang dimiliki oleh sedikit institusi cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Anomali akuntansi atau accounting anomaly, PE atau price atau earnings, saham dengan PE ratio rendah cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Earnings surprise, saham dengan capaian earnings lebih tinggi dari yang diperkirakan cenderung mengalami peningkatan harga. Price atau sales, jika rasionya rendah cenderung berkinerja lebih baik. Price book, jika rasionya rendah cenderung berkinerja lebih baik. Dividend yield, jika yield-nya tinggi cenderung berkinerja lebih baik. Earnings momentum, saham perusahaan yang tingkat pertumbuhan earnings-nya meningkat cenderung berkinerja lebih baik. Implikasi efisiensi pasar terhadap investasi. 1. Berstrategi investasi dan manajemen portofolio. Strategi investasi pasif, biaya rendah, diversifikasi dan manajemen risiko, model portofolio Markowitz. 2. Kebijakan regulasi dan transparansi regulasi mencegah insider.
insider trading dengan mempertegas aturan tentang pengungkapan informasi. Undang-undang Sekuritas AS mengatur kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi penting. Pasar yang efisien merespon cepat terhadap kebijakan ekonomi, mempengaruhi harga aset dan keputusan investasi. Kebijakan moneter dan fiskal harus mempertimbangkan reaksi pasar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengaruh terhadap penilaian dan penentuan harga. Model DCF menentukan nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan proyeksi arus kas masa depan. Proyeksi harus didasarkan pada informasi akurat agar mencerminkan nilai sebenarnya. Model ini membantu investor mengetahui apakah saham itu undervalued atau overvalued. Harga aset di pasar tercermin dari penawaran, permintaan, dan informasi yang tersedia, dan akan cepat menyesuaikan dengan informasi baru. Tidak ada keuntungan informasi jangka panjang dalam pasar yang efisien. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.